Balik lagi bareng gue Arya, dan sekarang gue mau ngomongin film terbaru Hollywood yang ya baru aja tayang minggu ini di bioskop. Apalagi kalau bukan sequel yang dinanti-nanti, John Wick Chapter 4. Gila ya, udah 4 film aja nih Keanu Reeves nggak mati-mati. Seperti yang kalian duga, ini adalah film yang lanjutin langsung dari ending Chapter 3, di mana si John Wick jatuh dari atap hotel Continental New York ya, karena ditembakin sama Winston. Karena di sana Winston tidak mau hotelnya diambil begitu saja oleh para penguasa high table. Setelah itu kita tahu sendiri, John Wick tidak mati semudah itu guys. Dia masih hidup bareng sama si Bowery King ya, yang diperanin sama Lawrence Fishburne, dan bertekad untuk membalas dendam. Membalas dendam siapa lagi anjir, udah banyak banget yang dia balas ya. Tapi ternyata tidak semudah itu. High table ini seperti organisasi yang tidak bisa disentuh sama sekali oleh John Wick. John Wick ini kayak baru menyentuh permukaannya doang kayaknya ya. Nggak pernah dia bisa menyentuh orang-orang pentingnya di high table gitu. High table itu cuman ngasih kroco-kroconya doang, dan sekarang kroconya adalah Marquis de Gramont. Bener gak tuh ngomongnya, gue bahasa Prancis ya, bingung. Yang diperanin sama Bill Skarsgård ya. Sepanjang film kita bakal ngeliat gimana caranya John Wick untuk lepas lagi dari lingkaran setan high table ini gitu ya, yang sepertinya tidak akan pernah berakhir. Karena tiap dia ngebunuh satu orang, bakal ada orang lain ngegantiin untuk ngejar dia, dan gitu aja terus. Nah, di film keempat ini pertanyaannya adalah apakah akan seperti itu lagi? Itu sebenarnya yang pengen gue cari sih. Tapi kalau ngomongin dulu yang gue suka dari film John Wick Chapter 4 ini, wah gila sih. Secara technicality, film ini meningkat banget ya, dari segi pengambilan gambar, dari segi koreografi, dari segi ekspansi universe-nya John Wick. Selalu pasti ya, seperti di film ketiga kita dibawa ke Continental di Maroko, sekarang di film keempat kita dibawa lagi ke Continental yang lain ya, di Jepang, di Osaka gitu kan. Dan semuanya punya pola yang sama, ada manajernya, ada asisten manajernya. Dan ngomongin asisten manajer, anyway, rest in peace dulu buat Lance Reddick ya, yang jadi Charon, asistennya si Winston di Continental New York. Dan kepergian dia di sini somehow gimana ya, ironis aja gitu. Film ini ngeliatin dia mati di awal. Jadi ini bukan spoiler ya, tapi dari situ jadi sedih sih, karena dia meninggal beneran gitu di dunia nyata. Tapi anyway, Lance Reddick terima kasih telah menghibur kita semua ya di 4 film John Wick. Ekspansi universe-nya lebih besar lagi, karena kita akan dikenalkan dengan assassin baru yang lebih gila lagi ya. Dan tentunya yang ditunggu-tunggu semua orang lah. Siapa lagi kalau bukan Donnie Yen ya sebagai Kane. Dia di sini ternyata buta anjir. Gue pikir dia ini nggak buta gitu ya, kan di trailer gue lihat ya biasa aja kan berantem, tapi ternyata di sini dia udah mau buta, jago lagi. Wah kacau men. Selain itu juga ada satu lagi assassin namanya Mr. Nobody ya. Ini agak menarik nih, karakter ini emang kayak bukan siapa-siapa karena sesuai namanya ya, Mr. Nobody, tapi dia cukup berperan vital di sini. Meskipun dia di sini ngingetin sama karakter Halle Berry sih di film yang ketiga ya, karena senjatanya selain pistol, shotgun dan lain-lain, dia juga punya anjing yang menyerang gitu kan. Di chapter 3 kan kayak gitu ya, Halle Berry bisa nyuruh anjingnya. Nah di sini kayak pengulangan lagi aja, tapi sekarang lebih intim aja. Dan tentunya ada Hiroyuki Sanada sebagai manajer di Continental Osaka, itu juga keren, boleh banget lah Hiroyuki Sanada ya. Dan di sini dia duel dengan Donnie Yen itu wah gila men. Kapan lagi gue lihat ya, itu keren banget lah, keren banget pokoknya lah. Oh iya, dan satu lagi jangan lupakan ya, Scott Adkins yang di sini di make up jadi orang berbadan gemuk tapi tetap mematikan. Ya dia untuk lucu-lucuan kayaknya ya di sini. Sekilas tapi ya lumayan lah, lumayan kocak gitu. Dan nambahin sedikit subplot lah. John Wick Chapter 4 ini ya nggak ngasih kita hal yang sama gitu dengan film sebelumnya. Jadi tetap ada yang menarik dan tetap ada yang bikin kita penasaran gitu. Aksi apa lagi yang ingin disuguhkan sama si Chad Stahelski ini ya. Terutama babak 3-nya ya, menuju klimaks. Wah itu ada 3 sequence action yang gila banget. Yang satu adalah sequence action di bundaran HI, bukan bundaran Paris, gue nggak tahu itu apa nama tempatnya, pokoknya di situ mobil muter-muter aja di bundaran itu gitu ya, kayak bundaran HI. Terus sequence action di dalam rumah tua, itu gua nggak tahu rumah atau gedung tua atau apa, pokoknya rumah tua. Sama sequence action di tangga menuju gereja. 3 itu adalah aksi penutup paling gila, anjir paling gila lah pokoknya di film ini. Ntar kalian nonton aja, tapi gue gak akan cerita banyak dulu soal itu, karena gue juga mau apresiasi dulu sama film keempat ini yang secara sinematografi
makin cakep, pemilihan warna, set, angle-nya tuh diperhatiin banget gitu, dan sinematografi di sini tuh mencakup semuanya gitu. Apalagi pas adegan si John Wick di Osaka, Jepang ya. Jepang kan identik sama cahaya-cahaya neon gitu kan, yang warna-warna ungu, merah, kuning. Nah di situ tuh kayak bener-bener warnanya itu vibrant banget. Ketika pindah ke Paris beda lagi tonnya, kayak warna kekuningan, oranye gitu. Terus nanti ketika pindah ke Berlin juga beda lagi, lebih dingin warnanya gitu kan. Itu menarik juga sih, parah. Dan yang gue bilang tadi, ada 3 sekuen action paling gila di film ini. Sekuen action setelah di bundaran Paris itu, yang di rumah tua itu juga mantep banget. Jadi ada satu adegan aksi di mana si John Wick pas lagi nyikat para assassin itu, angle kameranya one long take tapi semuanya dari atas. Anjir. Jadi kayak top down gitu angle-nya, ngeliatin dari atas. Si John Wick masuk ke satu ruangan, bunuh, pindah lagi satu ruangan, bunuh, pindah lagi satu ruangan, bunuh. Dan itu ditambah dengan senjata yang dia pegang bisa ngeluarin api gitu, jadi pelurunya itu meledak gitu. Jadi pas ditembakin pelurunya itu langsung kayak meledak gitu, ngebakar musuhnya. Nambah estetika adegannya anjir, jadi kayak makin cantik adegannya. Padahal kan di situ ruangannya emang agak remang-remang gelap gitu, tapi ketika tembakan-tembakan itu keluar tuh kita jadi ngelihat gitu aksinya tuh di mana. Dan yang tadi gue bilang di awal, secara story film ini emang ingin berusaha lepas dari lingkaran setan itu ya, yang di chapter 3. Ya gue gak tahu sih ini apakah pemilihan ceritanya sengaja diarahkan ke situ gitu ya, biar nanti ada ending yang konklusif buat John Wick. Tapi gue gak yakin sih kalau film ini akan berakhir di film keempat ya, meskipun endingnya seperti itu gitu. Pasti Chad Stahelski mau bikin spin-off lain yang gue denger ya, gue gak tahu. Tapi gue gak tahu apakah ini adalah akhir untuk John Wick. Tapi setidaknya dari segi plot cerita ada solusi. Jadi gue nggak begitu kesel lagi gitu, karena kalau begitu terus ya kapan beresnya gitu kan. Meskipun di sini ditambahin satu subplot biar lebih rame kali ya, biar lebih nambah warna. Subplot dimana si John Wick mau balik lagi ke keluarganya ya, Rusia itu ya. Dan ngomongin yang kurang gue suka adalah apa ya, sebenarnya gue tetap menikmati si film ini dan bener-bener terbayarkan sih sama aksi-aksi yang dikeluarin sama si Chad Stahelski ya di sini. Meskipun makin kesini John Wick kayak makin tidak bisa dibunuh gitu ya. Si John Wick ini bisa selamat aja gitu anjing dari ketinggian yang tinggi. Ini 2 kali loh dia di sini jatuh dari ketinggian yang tinggi. Yang satu jatuh free fall gitu, yang satu jatuh guling-guling men, anjing gila. Dan dia kayak dikelitikin semut doang kali pas sudah selesai itu semua. Anjir, gua sih nggak masalah ya, mungkin emang itu hal yang udah di luar nalar ya. Orang bisa nahan tembakan pakai jas aja itu kan udah di luar nalar ya sebenarnya, nggak mungkin gitu gini-gini anjing ya. Kalau ada teknologi itu sih ngeri sih ya, kayak ngeliatin banget John Wick ini bener-bener unbreakable gitu loh. Jadi gue ngerasa kayak agak-agak makin tidak realistis ya. Nggak tahu itu emang sengaja gitu ya, karena gue juga tepuk tangan sih pas dia jatuh guling-guling dari tangga yang tinggi banget itu ya. Kayak shotnya juga bagus gitu, kayak terus-terusan diliatin dia guling-guling, kayak pengen ngeliatin anjing nih orang jatuh jauh banget men gitu. Dan kalau ngomongin Keanu Reeves sebagai John Wick juga ya tidak bisa dipungkiri sih, beberapa koreografi aksi dia emang tidak seintens Donnie Yen gitu ya. Di sini tuh gue ngerasa kayak masih sama kayak chapter 3 sih. Ada momen yang aksinya itu jadi sedikit melambat dari yang biasanya agak cepet gitu. Dan ya itu beberapa kali sih di sini diliatin. Ya mungkin itu kayak detail kecil ya, tapi di situ gue kayak ngeliat anjir Keanu Reeves berusaha banget lah gimana caranya biar tetap intens gitu. Meskipun ya sepersekian detik lah kelihatan gitu, ini tuh pace-nya udah beda gitu dia dan yang lain itu gitu sih. Adegan-adegan terbaik di sini tentu aja ya adegan-adegannya Donnie Yen sebagai Kane ya. Wah itu gila sih. Pertama dia ketemu John Wick di Osaka, wah itu mantap sih. Tapi sebelum itu lebih mantap lagi yang dia ngebunuh penjaga Continental Osaka ya. Itu asik banget sih, dia pakai alat yang kayak bell gitu, ditempel-tempelin buat tahu kalau ada orang lewat, jadi dia ngedengar dari suara doang kan, karena dia buta gitu. Wah itu oke banget sih. Tapi sayang segitu doang, maksudnya si tools itu ya udah cuman di showcase pada saat itu aja gitu. Sisanya sih kagak. Tapi pas berantem sama si John Wick itu juga mantep banget. Jarak dekat terus pakai pedang, pakai pistol, itu baru namanya gunfu ya. Gila bener-bener gunnya ada, kungfunya ada, gila semua men di situ keluar. Adegan di bundaran Paris itu, wah itu kepikiran anjing, itu bagus sih itu untung bikinnya malam ya suasananya, jadi nggak kelihatan kayak efek visualnya kelihatan banget gitu, tapi itu pun udah oke, udah mulus gitu. Gila berantem di situ ngebanting
lempar ke mobil yang lewat. Wah itu oke banget sih, itu Itu gue nggak tahu itu jam berapa sih di Paris, rame amat ya. Padahal di situ ceritanya menuju fajar. Jadi subuh-subuh udah muter-muter banyak gitu ya mobil di sana. Tolong kasih tahu yang udah ke Paris ya, gue nggak tahu soalnya. Dan tentunya ya adegan terakhir lah menaiki tangga itu, wah itu anjing itu udah nggak kepikiran lah bangsat. Dan yang paling menarik adalah anak buahnya, kaki tangannya si Marquis de Gramont ini ya, yang gede itu dia terus memberi tekanan asli dari awal sampai akhir, gila. Jadi gue ngerasa kayak wah oke banget sih dia di situ gitu, terus-terusan ada gitu. Justru salah satu karakter yang menurut gua kayak B aja sih Mr. Nobody sih ya, karena di sini dia kan motifnya kayak cuman duit, cuman ya udah gitu doang gitu ya. Kurang seru aja, tapi ya nambah warna aja kali ya. Soalnya udah ada Donnie Yen, udah ada si Ken ini gitu yang lebih oke. Dan ini spoiler ya, buat yang belum nonton skip aja bagian ini, karena di endingnya ternyata John Wick mati. Atau apakah betul dia mati? Karena kita nggak pernah diliatin di mana tubuhnya ketika dikubur. Tiba-tiba adegannya udah batu nisan aja ya kan? Ya gue nggak yakin sih ini bakal dibikin sesimpel itu, gue nggak yakin. Dan akhirnya dia bebas dengan cara yang sangat bagus menurut gue, win-win gitu, tidak mengorbankan teman, karena si Ken juga bisa mendapatkan keinginannya ya, walaupun nanti ada post credit scene di akhir banget yang mengindikasikan kayaknya tidak seperti itu juga gitu ya. Tapi overall gue menikmati film ini. 3 jam, hampir 3 jam gak berasa buat gue. Dan aksi-aksinya benar-benar memanjakan mata, dan emang tidak pernah ada di film aksi yang lain gitu. Jadi ini benar-benar film action modern yang kata gue belum ada yang bisa melampaui sih. John Wick itu udah jadi kayak brand yang kayaknya harus tetap gila gitu tiap sequelnya, dan chapter 4 ini membuktikan itu gitu, lebih gila lagi gitu. Ya udah, kalau mau gue kasih skor untuk John Wick chapter 4 ini 9 dari 10. Salah satu film aksi terbaik tahun ini ya, dan terbaik versi gue juga. Film chapter 3-nya itu gue skornya 8,5. Masuk akal lah ini jadi 9 di film keempat ini, karena emang lebih gila sih dari chapter 3. Silakan kalian nonton aja John Wick chapter 4, udah ada di bioskop. Dan kalau udah nonton, komen juga menurut kalian gimana ya. Dan seperti biasa, kalau udah nonton jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Kalian juga bisa follow IG, Twitter, TikTok Cinecrip ya, ada semua. Dan kalian juga bisa dukung Cinecrip di Saweria, linknya ada di bawah, atau pakai super thanks ada di bawah video. Silakan nonton John Wick, dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat muslim se-Indonesia. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.